الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن فيا عباد الرحمن إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة بتقوى الله المنان القائل في كتاب القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak bosan-bosan pada setiap kesempatan khutbah khatib mengingatkan, mengajak dan menyuruh kepada seluruh jamaah yang hadir khususnya dan kepada segenap kaum muslimin umumnya agar senantiasa meningkatkan ketakwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadi rukun khutbah yang wajib disampaikan oleh para khatib di dalam khutbahnya, maka wasiat takwa ini merupakan sebuah peringatan dan ajakan penting untuk menjadikan kehidupan manusia di dunia ini terarah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu sendiri adalah sebuah komitmen untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan, manusia akan senantiasa berada di jalan yang benar, di jalan lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadikan perjalanan di jalan tersebut lancar, aman, serta tidak ada gangguan yang dapat menggagalkan misi dalam mencapai tujuan. Manusia yang bertakwa juga akan senantiasa menghindarkan diri dari keluar jalan yang telah ditentukan oleh Allah dengan memperhatikan rambu-rambu yang ada di sepanjang perjalanan sehingga dapat terhindar dari terjerumus ke jurang larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini memang ibarat seperti menyusuri sebuah jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Perjalanan ini membawa sebuah misi penting yang telah diamanahkan oleh Allah. Selama perjalanan ini kita tidak boleh lupa dengan misi utama ini, sehingga kita terlena dalam perjalanan dan tidak bisa mencapai tujuan dari diciptakannya kita di dunia ini. Setidaknya ada dua misi utama diciptakannya kita sebagai manusia di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai Abdullah, hamba Allah, dan Khalifatullah, khalifahnya Allah, wakilnya Allah yang memimpin di muka bumi ini. Misi pertama sebagai Abdullah atau hamba Allah disebutkan di dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Para mufassir mengatakan, menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah bahwa Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk tunduk, patuh, pasrah dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk baik dari golongan jin ataupun manusia wajib tunduk kepada peraturan Allah, merendahkan diri di hadapannya dan menerima
apa yang Allah takdirkan, karena manusia dijadikan atas kehendaknya dan diberi rizki sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan. Tidak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena pada hakikatnya semuanya adalah berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat inilah kemudian yang menguatkan perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan manusia agar melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita sadari bahwa kewajiban kita menyembah Allah Subhanahu wa taala bukanlah karena Allah butuh terhadap kita untuk disembah, namun sebaliknya justru kitalah yang butuh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu sadari bahwa Allah lah zat yang paling berkuasa atas segala yang terjadi pada diri kita. Ketika kita menyembah Allah, maka akan tercipta hubungan yang harmonis antara hamba dengan penciptanya, antara kita dengan Allah, sehingga Allah akan senantiasa sayang dan cinta kepada kita selaku hambanya. Aktivitas ibadah kita juga merupakan wujud syukur kepada Allah yang telah menciptakan dan memelihara kita, serta memberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang ada di muka bumi ini untuk kebutuhan hidup. Keistiqoman kita dalam beribadah menyembah Allah akan menjadi tolak ukur ketakwaan yang akan memberi dampak pada kehidupan di dunia dan di akhirat. Kebutuhan kita menyembah Allah juga akan mendatangkan rasa tenang sekaligus mengikis sifat sombong atau takabur yang ada dalam diri kita, yang muaranya nanti berakhir pada kesadaran diri bahwa kita hanyalah makhluk lemah yang membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Quran surat Ar-Rum ayat 54. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Misi kedua manusia di dunia yaitu sebagai khalifatullah, sebagai khalifah wakil Allah yang memimpin di muka bumi ini. Termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dari ayat ini bisa kita lihat bahwa ketika Allah hendak menciptakan, menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, para malaikat sempat ragu. Mereka bahkan menilai bahwa manusia tidak pantas menjadi pemimpin di muka bumi karena memiliki tabiat senang membuat kerusakan. Mereka menilai bahwa diri mereka lah yang patut dan pantas menjadi khalifah karena mereka adalah hamba Allah yang sangat patuh, selalu bertasbih, selalu memuji Allah dan mensucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Namun semua itu ditepis oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang paling mengetahui atas segalanya, termasuk keputusan menjadikan manusia
sebagai pemimpin di bumi ini. Penciptaan manusia adalah rencana besar Allah di dunia. Allah Maha tahu bahwa pada diri manusia terdapat hal-hal negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para malaikat. Tetapi juga aspek positifnya jauh lebih banyak. Oleh karenanya, kepercayaan dari Allah ini harus kita pikul dengan baik dengan cara menjaga keseimbangan kehidupan di muka bumi ini. Untuk menjaga keseimbangan ini, kita harus mengikis perilaku-perilaku negatif seperti melakukan perusakan di bumi dan memperkuat perilaku positif dengan memberikan manfaat yang banyak terhadap sesama manusia yang lainnya di bumi ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah dua misi utama diciptakannya manusia di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu ingat dan dapat melaksanakannya serta mengemban amanah besar ini agar kita bisa menjadi hamba yang benar-benar bertakwa, yang menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in thumma tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhi al hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ihdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum was'aluhu 'ala min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama jid'un fil hasya taraba wa hina manza habadul ghisya